Ayat yang sering dibaca ketika khutbah ternyata ayat yang sangat diagung-agungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat yang terdapat di surah An-Nahl ayat 90. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakannya kepada sahabat Al-Walid, yaitu Innallaha ya'muru bil adli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dalam tafsir Al-Baghawi yang dinamakan tafsir Ma'alimut Tanzil, Imam Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi menafsirkan ayat tersebut bahwa kata al-adli, innallaha ya'muru bil adli, diartikan dengan kata berbuat jujur, adil. Al-adli di sini, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berperilaku insaf, jujur, wal ihsan, dan berbuat baik kepada manusia. Imam Al-Baghawi mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa al-adluh itu at-tauhid, mengesahkan Allah, berbuat baik karena Allah. Sedangkan al-ihsan menurut kutipan Imam Baghawi yaitu adaul faraid, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Ibnu Abbas juga meriwayatkan yang dikutip oleh Imam Baghawi juga bahwa al-ihsan adalah al-ikhlasu fit tauhid, ikhlas dalam mengesahkan Allah. Pendapat ini searti dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya, atau kalau tidak mampu, yakinlah bahwa ketika kita beribadah dilihat oleh Allah. Sedangkan menurut Imam Muqatil, al-ihsan ini adalah al-afu anin nas, memaafkan orang lain. Lanjut pada kalimat wa ita'i dzil qurba, dan memberikan hak kerabat, yaitu dengan cara apa? Imam Baghawi menafsirkan silaturrahim, menyambung kekerabatan. Dan yang diperintah juga oleh Allah, wa yanha 'anil fahsya, Allah melarang dari al-fahsya. Fahsya itu apa? Ma qabuha minal qawli wal fi'li, apa saja yang keji baik itu perkataan atau perbuatan. Ibnu Abbas mengatakan fahsya itu zina. Sedangkan Allah juga melarang wal munkar. Apa yang dimaksud munkar? Ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah, apa saja yang tidak dikenali dalam syariat dan sunnah. Dan Allah juga melarang wal baghi. Apa baghi? Al-kibru wal zulmu, hati yang merasa besar, hati yang merasa dirinya paling besar. Kata guru saya, tak umat selain kok, merasa dirinya yang superior. Dan baghi itu juga diartikan dengan zalim. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibnu Uyainah, ini pendapat yang sangat sering terjadi ya menurut saya. Al-adlu istiwa usirri wal alaniyah. Adil itu adalah ketika perilaku kita itu sama antara rahasia dan di depan orang. Sedangkan ihsan adalah perilaku secara rahasia lebih baik dari perilaku ketika dilihat orang lain. Sedangkan fahsya dan mungkar adalah yang berperilaku tampak baik di depan orang lain,
lebih baik daripada perilaku ketika sarirah. Antakunah ala niyatuhu ahsanah min sariratihi. Jadi yang dianggap menghindari hal-hal yang fahsya dan mungkar adalah, yang dimaksud fahsya dan mungkar adalah perilaku di depan orang lebih baik daripada perilaku ketika sendirian. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Hal ini sering dibaca, diulang-ulang ketika khutbah agar kita bisa mengambil mau'idhah, pelajaran. Ibnu Mas'ud berkata, ajma'u ayatin fil Qur'an hadhil ayah. Ayat yang paling kompleks, yang paling komprehensif dalam memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik adalah ayat ini. Bahkan Rasulullah juga pernah membacakannya kepada sahabatnya. Semoga ayat ini memberikan rem ingatan bagi kita bahwa ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ihsan, memaafkan manusia, menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Adil itu jujur. Ihsan juga diartikan melaksanakan perintah Allah. Ini ya'muru, ya, Allah memerintah. Dan usahakan ibadah kita secara rahasia jauh lebih banyak, lebih bagus daripada ibadah kita ketika di depan orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.